Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Rawdatul Ma'arif, yang saya hormati rekan-rekan pengurus periode 2020-2025, yang saya hormati bapak-bapak ketua kelompok Sapitu, kemudian yang saya hormati bapak-bapak kadus Sampat, hadir ke-44 ini. Halo. Hai, ini hadir. Iya. Ya, yang saya hormati bapak-bapak kepala lembaga di bawah Yayasan Rawdatul Ma'arif, beserta seluruh bapak ibu dewan guru yang ada di 3 lembaga di Yayasan Rawdatul Ma'arif. Alhamdulillah, baru kita sudah awalnya kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Ustaz Mas'ud, yaitu innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Kemudian di akhir ayat mengatakan innallaha sami'un basir. Nah, niki ayat niki membuat tiang secara pribadi dan seluruh rekan-rekan pengurus merasa diberikan beban yang sangat berat, karena menjabat kedua di yayasan ini adalah amanat. Kalau bahasa Nabi adalah pemimpin, yang mana Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kita akan dipertanyakan tentang sampai di mana kita bisa memimpin. Kemudian setelah itu tadi kita sudah melakukan acara pelantikan, namun istilah agama baiat, atau mengucap janji untuk berkomitmen sanggup siap menjalankan amanah. Nah, niki juga berat. Nah, tetapi yang membuat tiang termotivasi atau terimaan amanah niki setelah melalui berbagai macam alasan untuk tidak sanggup, karena pelunggu sami bikan ruun kerepotan kita bersama selaput budi kerepotan termasuklah tiang. Nah, tetapi yang memotivasi tiang untuk sanggup dan siap menerima amanah ini adalah karena pertama, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak kita-kita yang akan memikul mas'uliyah atau tanggung jawab yayasan ini, maka siapa lagi? Dan yang membuat yang termotivasi juga adalah melihat sejarah. Kalau Bung Karno mengatakan jas merah, jadi jangan lupa sejarah. Maka sejarah berdirinya Ma'arif ini pada
tahun yang dalam keadaan tidak semakmur sekarang, dan pada situasi yang tidak sekondisif sekarang, tetapi sukses beliau meninggalkan kita yayasan ini. Dari beberapa sumber yang bisa bercerita tentang historis atau sejarah keberadaan Ma'arif ini, yaitu di kisaran tahun 1962. Cikal bakal dari sekarang ini atau embrionya sudah mulai diadakan, dan pejuang-pejuangnya pada waktu itu adalah, saya kira masih belum Sami ingat, di antara tokoh ulamanya yang paling didengar pada waktu itu, walaupun bukan orang Bebieu, adalah almarhum Tuan Guru Mahyuddin. Kemudian bekerja sama dengan putra-putra Bebieu, di antaranya adalah almarhum ayahanda kita Ustadz Sahwan Ahmad Tohri, kemudian ayahanda Ahmad Gemuk atau Ustadz Soleh, kemudian almarhum ayahanda kita semua Bapak Haji Sahlan, termasuk yang ikut mengajar pada waktu itu adalah Mahmud Aranterunen, pada waktu meninggal dunia adalah Haji Muhammad Syakur atau Abdul Syakur. Nah, ini adalah pejuang-pejuang utama yang mengisi proses belajar mengajar. Adapun pejuang-pejuang pembangunan pada waktu itu adalah terdiri dari kadus, penghulu, dan tokoh-tokoh yang lain. Pada tahun 62 itu, yang menjadi kadus pada waktu itu adalah almarhum Ahmad Bur. Itu yang jadi kadus. Kemudian penghulu pada waktu itu yang sangat didengar adalah almarhum Bapak Haji Khalidi, Bapak Ansi Hakim. Tahun Hakim, harang di tahun Hakim balik, kecuali Hakim Mertagawah ya, pada keluar gelapun kenal. Tapi ini Hakim yang di dekat Pondok Jati. Itu yang menjadi penghulu. Termasuk beliau ini pejuang dan berkorban, termasuk menjadi motivator, penggerak. Yang awalnya madrasah nilai dibuat dari atap re, gobok, kelangsah. Nah, tetapi pada periode pemerintahan Jero, Ahmad Bur dan penghulu Haji Khalidi, maka beliau ini adalah pejuang, dan Bapak Haji Khalidi ini yang menggerakkan masyarakat untuk pihak Batu, masyarakat semuanya mulai bangkat dan mesak. Dan beliau bukan hanya menyuruh lagu milu bepek-pek pihak Batu. Nah, kemudian terus berlanjut sampai ada perbaikan atau renovasi. Ampura, jadi kekadusan atau Jero, pejuang gubuk pada waktu itu adalah sebelum Ahmad Bur ini adalah Bapak almarhum Haji Latif atau Abdul Latif Papu Tiang sendiri. Kemudian wakil pada waktu itu adalah Ahmad Jamak Papu si Pak Izhar. Nah, beliau juga pahlawan Bebieu. Nah, begitu meninggal dunia Bapak Haji Latif Papu Tuan Tianiki, kemudian langsung menjabat Jero pada waktu itu adalah Jamak ini. Setelah itu meninggal dunia baru ke Ahmad Bur. Dan Ahmad Bur pada waktu kejeruan dia termasuk yang sangat disegani di masyarakat, paling disegani, karena masih satu kekadusan dari ujung Mertagawah sampai ke ujung Kerang Lebah. Nah, setelah meninggal dunia Ahmad Bur, atau bukan meninggal dunia, pergantian Jero pindah ke Ahmad Juni almarhum. Ahmad Juni.
Dan pada waktu pemerintahan Ahmad Juni baru kemudian Bebieu pecah menjadi dua jero. Jero Ahmad Suri, dan jero Ahmad Juni. Tetapi masih dalam ikatan Bebieu yang kuat dan utuh. Nah, kemudian sak jari penghulu pada waktu itu setelah Bapak Haji Khalidi kemudian diganti oleh Ahmad Nuh. Ama Anisi Erdimah Haji Rahmat atau Nuh. Nah, setelah beliau meninggal dunia, yang pun terganti isi Bapak Haji Jamhuri. Bapak Anisi Kanda Haji Jamhuri. Haji Habib Jamhuri. Nah, setelah itu baru setelah meninggal dunia penghulu Bapak Haji Jamhuri, kemudian baru berpindah ke wahan angkat oleh almarhum Haji Harun atau ayahanda. Tetapi karena beliau tidak sanggup menerima jabatan itu, akhirnya membeli dan musafir ke Tanjung dan kemana-mana macam lain. Akhirnya diangkatlah penghulu almarhum Tahrib. Dan setelah meninggal dunia penghulu Tahrib, diangkatlah ayahanda Bapak Haji Wildan, yang sedang menjabat sampai dengan saat ini. Hari ini. Luar biasa. Nah, inilah tokoh-tokoh gobok pahlawan-pahlawan Bebieu yang generasinya sampai saat ini masih ada dan masih menjadi pemiliki dan pejuang ma'arif. Nah, tentu ndiin mulus perjuangan beliau-beliau itu. Di antaranya dulu Masjid Bebieu ini awalnya menurut cerita baru kali baru, kemudian berkembang menjadi 8 kali 8, setelah itu menjadi 12 kali 12, kemudian 16 kali 16, kemudian 18 kali 18, dan sekarang 21 kali 20. 21 kali 22. Nah, ini yang sekarang. Dan pelakunya adalah Tiang Pelugum Sami sekarang. Penerusnya. Pada waktu beliau ini berjuang, tentu ada gejolak. Gejolak yang paling berat pada waktu itu adalah ketika adanya kelompok yang disebut dengan kelompok Rabita dengan kelompok NU. Nah, tetapi karena takdir menentukan, maka yang bisa, kalau boleh kita katakan, yang merebut bendera madrasah ini adalah dari kalangan NU, kemudian dari kalangan Rabita. Yang di kalangan Rabita ini adalah di situ tokoh-tokohnya almarhum Bapak Haji Sahlan, kemudian Ama Kakek Rajin almarhum, kemudian Ama Kakek Zak masih hidup. Nah, ini pejuang sayap lainan, sayap kiri ya, sayap lainan, sayap kanan. Dan mereka ini adalah orang yang keras-keras ini. Bapak Haji Sahlan, Ama Kakek Rajin, Ama Kakek Zak ini orang yang keras-keras, keras pokal. Bania no. Berapa itu amat lagu ni bercerita ni? Jadi jangkeun lai, bahkan amak kakek tiang almarhum ama Nebiah terbaik anak yang terbaik seringan beri hai kejadian merai mulu mengan hak rabitah mularu rebut tapi gemas akan jerbitah kemudian arwah tebing beri terus akhirnya. Jadi cukup hangat ketimbang sekarang kita ini masih hangat-hangat lagu. Nah, dijangka antara lain cerita saling tungkik, bendera saling robek, persis kayak perjuangan masa Belanda antara bendera NU dengan bendera Rabita. Pendun terpadai macam yang memang di antaralah grup Bapak Haji Kamal. Kemudian terakhir mengenai sejarah, tanah tempat dibangunnya madrasah ini terdiri dari dua jenis, yang informasi yang saya dapat. Sebagiannya adalah wakaf. Tanahnya
almarhumah Hajjah Jamilah. Ina tuan isi Bapak Sam, Bapak Haji Kamal, ada Pak Sam yang hadir? Bapak Haji Mul udah ada? Jadi dia pengurus kan ya? Enggak ada, sekarang. Enggak ada pengurusnya? Oh, pengurus nama. Ya, jadi yang tanah ini adalah wakaf dari Hajjah Jamilah. Konon antar kantor koperasi yang ngurus dunia-dunia ada yang mengatakan apa? Ngurus dunia yang madrasah harian hanya diwakafkan. Nah, sisanya itu adalah dibeli oleh masyarakat tanah milik Papu Tasan. Ini tanah semua adalah grup satu keluarga ini. Makanya insya Allah visi kita ke depan, tanah yang ke belakang ini kita bebaskan, ini kita mau bebaskan. Ada nyambung, insya Allah. Dan nyambung karena lebih-lebih putasan berdagang, jadi warisan harus berdagang masih. Sejak madrasah. Ini harus didukung oleh tua Sahmal ini. Termasuk Satori harus ikut mendukung ini. Karena ya. Nah ini tentang sejarah dan nah itulah orang-orang yang pernah berjuang di madrasah ini sampai adalah madrasah Ratul Ma'arif. Kemudian adapun pada zaman Orde Baru, maka pejuang-pejuangnya yang elit pada waktu itu adalah almarhum Ahmad Al-Ghitahri, almarhum Ahmad Kekegemu, dan sekarang di antara yang saya ingat adalah Bapak Dr. Andus Mohdan. Nah, beliau juga termasuk pejuang pada masa Orde Baru dan sampai sekarang ini, tapi pada masa-masa yang sulit itu. Nah, maka maksud saya para jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama lanjutkan warisan para pejuang pahlawan-pahlawan bebiya yang sudah mendahului kita, agar kita nanti bisa dikenang indah sebagaimana insya Allah kita mengenang beliau-beliau dalam keindahan. Dan kita doakan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, semoga diberikan rahmat, diampuni segala dosa-dosanya, dan mendapatkan tempat yang penuh nikmat di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Marang Sabarut yang sudah sampaikan begitu banyak kesibukan kita bersama, termasuk kesibukan saya pribadi. Tetapi yang memotivasi lagi saya setelah yang lain tadi itu adalah kesanggupan, kesiapan di antara pengurus-pengurus yang dilantik baru di garda terdepan, kemudian kita semua tanpa kecuali, termasuk para kadis-kadis dan kelompok yang kedua kelompok saat itu. Kemudian baru didukung oleh semua dewan guru, kepala lembaga, dan masyarakat. Dan kenapa tadi saya absen kepada kadus-kadus? Karena saya ingin kadus-kadus ini bekerja sama dengan kita. Namun dia hadir dalam acara rapat-rapat seperti ini, itu menjadi tanda dia tidak punya perhatian pada diri saya. Ini acara yang paling penting. Acara paling penting. Bikin dintawan, cerita yang saya ceritakan kok dintawan nanti hadir. Akhir dia akan menyepelekan sejarah itu. Nah, maka ampura yang tidak hadir ketika mendapatkan undangan seperti ini berarti din milih maju, din milih bersatu, dan din milih maju. Sementara saya ditunjuk seperti ini adalah karena saya ingin melihat madrasah ini maju. Dan untuk bisanya maju itu adalah harus kerja bersama, harus saling dukung-mendukung. Dan kita berharap madrasah ini nanti menjadi madrasah unggul yang bisa melahirkan generasi ke depan yang berkualitas, agamis, berkualitas, terampil. Itu yang kita inginkan. Nah, tentu ini akan bisa kita capai apabila kita semua bersatu. Nah, maka nanti saya berharap kepada semua lembaga yang tiga ini terutama untuk kita bersatu padu. Bersatu padu dalam pembangunan, bersatu padu dalam memperbaiki kualitas, bersatu padu dalam memperbaiki akhlak.
karena kita sebagai Dewan Guru. Dan alhamdulillah dana untuk membangun itu insya Allah akan mengikuti program-program yang kita akan canangkan. Jadi nanti kita akan rapat dengan masing-masing lembaga untuk membuat program dan harus didukung. Kemudian yang kedua, di antara visi dan misi kita atau misi kita adalah ingin menyatukan Bebi secara utuh, lamun bau dari semua lini, agar kita ini bersatu dalam segala hal yang bisa kita satukan tentunya. Adik-adik bisa karena tidak bisa karena mungkin faktor-faktor yang sangat, yaitu tidak ada masalah, biasa. Yang penting kita tujuan kita adalah untuk membangun dan membangun. Nah, sehingga saya berharap di Bebia ini ada sentral loyalis atau yang diloyalkan atau yang ditokohkan, yang jadi tempat kita menyatukan satu pendapat untuk kita turunkan di tengah masyarakat. Bukan berarti adalah dia sebagai satu-satunya yang otoriter, enggak, tetapi menjadi tempat kita menyatukan satu pendapat, dan pendapat itu kemudian kita turunkan di tengah masyarakat selama untuk membangun dan tidak melanggar hukum. Maka saya kira itu sangat baik dan akan menyebabkan gubuk kita, masyarakat kita, lembaga atau yayasan kita menjadi berwibawa di masyarakat. Nah, termasuklah di perjuangan kita di madrasah ini. Jadi namun arah komando dari hasil keputusan, bukan komando pribadi. Jadi komando dari hasil keputusan rapat, maka mari kita laksanakan bersama dengan mengindahkan kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan kelompok. Saya kira ini mungkin yang bisa yang sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kesehatan, dijaga, dipelihara dari segala bentuk penyakit termasuk wabah-wabah corona yang sedang melanda ini, dan mudah-mudahan perjuangan kita ini diberikan kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekadar ini mungkin, kurang lebihnya mohon maaf, dan wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.